Jadi beberapa masalah dan solusinya pada sistem mudi dan power steering tipe HPS diantaranya adalah misalkan ketika kita belokkan muncul suara ciet gitu kan ya. Nah, maka kita akan segera pikiran kita akan tertuju kepada bagian-bagian yang bersinggungan. Ya, bagian-bagian yang bersinggungan ya. Jadi lengan-lengan atau apa itu bojoin atau apa kayak yang bagian-bagian yang bersinggungan itu Anda lihat apakah terjadi kontak langsung atau tidak. Ya, kalau terjadi kontak langsung ketika dibelokkan, ketika bersinggungan, maka itu tentu akan menimbulkan suara, ya kan? Menimbulkan suara. Makanya dan itu sebenarnya tidak menimbulkan efek atau mempengaruhi ketika kita belokkan. Stabilan tidak mengaruhi kalau hanya suara toh, ya. Tetapi akan berefek ke komponen yang lain yang berakibat pengemudi akan terganggu juga akhirnya. Pada akhirnya akan terganggu. Ya, makanya akan muncul suara itu harus segera diselesaikan. Ya kan? Piye carane? Carane piye? Barangkali grace-nya, tahu grace toh? Tahu grace toh? Apa grace itu? Stempet, gemuk, ya kan? Jadi oli yang viskositasnya sangat tinggi, kental sekali, gitu kan? Ya, Anda lihat di situ, apakah kering, tidak ada stempelnya hilang, atau barangkali karena apa itu kan biasanya kan dilindungi oleh karet boot ya. Nah, barangkali karet bootnya itu sobek, terus kemudian akhirnya kemasukan air dan kemudian melunturkan pelumas grace-nya itu sehingga ya Anda harus selesaikan itu dulu, ya kan? Nah, dilumasi atau paling tidak semua bagian-bagian yang bergerak, yang kontak langsung, ya bergesekan itu semua dilumasi. Nah, insya Allah itu akan teratasi solusinya, ya. Tuh, itu satu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah ketika free play-nya itu terlalu besar. Ya kan? Free play terlalu besar, spelek terlalu besar. Nah, solusinya gimana? Kalau itu kebetulan di tipe rack anti-minion ya ada penyetelnya aja. Penyetelnya ada setel saja. Kemudian disetel, kemudian dicoba untuk diputar gimana. Kalau masih terlalu besar free play-nya ada setel lagi begitu ya. Dikerasa lagi sampai sesuai keinginan Anda. Atau kalau misalkan diperkecil, free play-nya diperkecil kan akan bisa. Benar kan ya? Begitu. Caranya ngono kuwi. Ya. Caranya ngono kuwi untuk menyelesaikan, untuk mengurangi free play. Ya, mengurangi free play. Begitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Free play itu terjadi itu karena apa? Free play yang terbesar itu sebenarnya apa penyebabnya? Penyebabnya itu jarak saja nih kalau Anda ukur kita bisa membongkar ya. Nanti kita sebenarnya bisa menganalisa penyebab itu sebenarnya celah kontak benturan antara permukaan gigi rack dengan gigi pinion yang istilahnya dengan istilahnya backlist. Jadi kontak benturan antara gigi itu yang jaraknya itu terlalu besar ya, yang itu berakibat free play yang terlalu besar akhirnya begitu ya. Nah, Anda ngetel itu sebenarnya mengatur jarak backlist antara gigi pinion dengan gigi rack sebenarnya itu ya. Jadi itu terus kemudian solusi masalah yang lain, misalkan ketika Anda mengemudikan kendaraan itu seakan-akan kendaraannya akan belok dewe. Jadi
tidak kestabilannya itu tidak kita dapatkan. Jadi kontrol itu agak kadang-kadang itu berbelok sendiri. Ya, kendaraan minggu dewi. Anda tanpa Anda minggu dewi seperti itu. Ya. Ya. Kira-kira bisa ora jangan bisa. Nah, itu masalah. Ya, itu masalah. Nah, kalau seperti itu ya kita akan coba untuk lihat, kita akan coba untuk periksa bagian-bagian yang yang mendorong apa itu atau roda itu sendiri ya. Jadi misalkan barangkali tirot sambungannya bojoin itu rodo ya, oklek misalkan. Tahu kan ya? Tahu bojoin toh? Nah, bojoin barangkali itu lodoh sudah tidak anu lagi ya, tidak rapat lagi begitu. Nah, itu akan menimbulkan apa? Kayak melakukan dhewe obah nanti. Kan ya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga disebabkan oleh roda itu sendiri. Rodanya itu kocak. Ya, kocak. Bisa enggak kira-kira? Ya. Roda itu kocak bisa ora kira-kira? Bisa ya? Nah, sebabnya kalau kocak kira-kira laker ya kan, piring ya kan. Makanya kadang lah itu kalau Anda biarkan tentu kalau Anda peka, berarti ketika Anda berkendara Anda tetap gunakan, tetap berjalan kadang-kadang ya dia akan kadang-kadang mlaku sendiri. Kemudian kita itu akan menggerakkan kemudian yang mestinya tidak kita gerakkan karena berjalan sendiri. Ya, nah, seperti itu. Ya kan? Lalu solusinya bagaimana? Ya kalau itu terjadi pada roda yang kocak ya berarti kita memperbaiki bearing, ganti bearing. Kalau misalkan ball joint-nya itu sudah logo itu ya Anda ganti. Karena kan ya seperti itu. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau terkait dengan hal-hal yang seperti itu belum tentu kita menyimpulkan bahwa hanya satu masalah yang muncul atau satu solusi yang bisa dilakukan belum tentu. Jadi untuk memastikan ya Anda harus periksa. Jadi misalkan seperti itu tadi ketika kita gerakan kita gunakan untuk jalan dia akan jalan sendiri atau gimana itu ya belum tentu itu terjadi masalahnya di atau indikasinya di satu komponen saja belum tentu ya belum tentu begitu atau bahkan indikasi bergetar itu juga disebabkan oleh komponen yang sama dengan ketika berjalan sendiri. Kadang-kadang kita berjalan itu roda kemudi kayak bergetar begitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk itu yang berkaitan dengan sistem kemudi. Nah, dan kemudian yang ke power steeringnya tentu kalau misalkan ini memakai yang HPS tipe HPS tentu itu bisa jadi memang sistemnya itu tidak berjalan, ya kan? Tidak berjalan. Jadi tekanan hidrolik yang mestinya itu mampu mendorong piston sehingga membantu gerakan tekan atau dorong dari tirot, tetapi karena sistem hidroliknya itu tidak jalan atau tidak bisa berfungsi akhirnya tidak berfungsi juga. Seperti itu kan ya. Nah, maka ya pokoknya berarti kalau namanya sistem hidroliknya ya Anda harus perhatikan. Ya, ini juga belum tentu satu masalah, belum tentu satu solusi ya, belum tentu. Ya, harus kita lihat satu persatu. Ya, kalau itu terjadi pada pompa misalkan, pompanya tidak berjalan, tidak bisa berfungsi. Kira-kira bisa ya. Power steeringnya bermasalah enggak? Ya jelas bermasalah kalau pompa karena setiap sistem hidrolik kalau itu misalkan digunakan untuk power steering tetap harus bisa jalan harus bisa berfungsi karena semua
sistem hidrolik mesti ada apa itu pembangkit tenaga, ya kan? Nah itu terdapat di pompa, ya di pompa. Kalau misalnya umpamanya biasanya nanti menggunakan fan pump ya, Anda lihat fan pumpnya itu gimana, ya fan pumpnya itu gimana. Mungkin puli yang di pompa itu tidak mutar karena apa ya siset atau karena kendor, bisa jadi ya kendor fan bel, karena sebenarnya itu kan tersambung dengan putaran mesin ya kan. Nah, jadi disambungkan antara puli di mesin dengan puli pompa itu harus bisa nyambung, harus bisa memutar, harus bisa mentransfer putaran mesin ke pompa. Begitu. Ya, makanya fan belnya itu harus juga kenceng ya. Kalau kendor itu masalah. Ya lah, masalah. Itu kalau kendor harus dikencengkan. Biar bisa memindahkan putaran dari mesin ke pompa. Ya gitu ya. Nah, itu kalau Anda lihat, kalau Anda sudah ternyata tidak ada masalah. Nah, maka kemudian kita perhatikan lagi di pelumasnya, ya minyak powernya gimana? Habis atau barangkali bocor, ya begitu atau pompa selangnya, pipa hidroliknya itu pecah, ya atau di buat nempelnya itu drewes dan sebagainya, itu Anda periksa satu-satu. Ya lah. Nah. Ya udah kan? Nah, begitu. Kalau ternyata berkurang dan bocor harus diselesaikan dulu bocornya, setelah itu diisi penuh. Kan ya, di reservoir sudah ada batasnya, jadi ya diisi sesuai ya seperti itu kan. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Ya saya kira itu untuk beberapa cara mendiagnosa dari sistem kemudi dan power steering tipe HPS. Silakan barangkali